Ya, kita tahu ya, nggak asing beliau. Dan siapapun pemerintahannya, pasti beliau protes jika memang ada keteledoran. Membasmi mafia, membasmi korupsi, terus presiden diancam, mau dilengsarkan. Siap bela tidak? Siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki, siap bela agama, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela bangsa. Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Ini presiden yang dulu-dulu mungkin ada rasa-rasa yang berbeda, ya, seperti Jokowi dan lain sebagainya. Gak bisa, ulama jangan cuma dijadiin pemadam kebakaran. Ribut-ribut ulama diambil suruh nenangin. Emang lu pikir pemadam? Ulama bukan damkar, betul? Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini saya melihat sebuah video ini menyangkut dengan pemerintahan Indonesia. Ya, kita tahu sendiri siapa yang suka daripada mengoreksi dan mengarahkan untuk Indonesia ini ke depannya lebih baik, untuk menuju Indonesia emas. Ada beberapa ulama, dan salah satu ulama yang kita ketahui, seorang tokoh yang terkenal, pimpinan ormas tertingginya, beliau Habibana Mahbub Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Ya, kita tahu ya, nggak asing beliau. Dan siapapun pemerintahannya, pasti beliau protes jika memang ada keteledoran, jika memang ada kesalahan. Dan protesnya pun malah justru beliau memberikan saran dan memberikan sebuah solusi untuk kesejahteraan rakyat khususnya. Nah, kali ini saudara, saya melihat sebuah video ini memang asik, perlu kita bahas. Ya, kita simak langsung saja peran ulama dan santri bagi NKRI. Itu perlu kita paham itu, karena banyak orang yang berpikir bahwa yang berjuang untuk Indonesia hanya pahlawan-pahlawan dari pihak-pihak nasionalis ataupun yang lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat sisi baliknya, ternyata banyak sekali para ulama dan juga para santri. Ya, kita lihat nih. Kalau presiden membasmi mafia, membasmi korupsi, terus presiden diancam, mau dilengsarkan. Siap bela tidak? Siap lawan mafia, siap lawan koruptor, siap lawan oligarki, siap bela agama, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela bangsa. Takbir! Angkat tangan semua, takbir! Siap ganyang koruptor, siap ganyang mafia, siap ganyang oligarki, siap bela presiden. Takbir! Kita tahu sendiri bahwa di zaman sekarang, presiden sekarang menumpas mafia, menangkap koruptor, mensusahkan oligarki. Makanya banyak tuh yang protes, entah itu dari pejabat, entah itu dari para koruptor, entah itu daripada oligarki yang mereka bermain dan merugikan bangsa Indonesia. Tahu kan? Prabowo presiden kita. Makanya beliau Habib Rizik mengungkapkan, siap bela presiden. Ya, siap, kita akan siap kapanpun komando beliau jikalau memang dibutuhkan. Dan saat ini presiden kita memang dipandang oleh dunia presiden yang memang terbaik. Ya, kita harap terus Prabowo ini jangan menjadi pendahulu-pendahulunya ya, diarahkan oleh ini, diarahkan oleh itu ya. Ini presiden yang dulu-dulu mungkin ada rasa-rasa yang berbeda ya, seperti Jokowi dan lain sebagainya. Tapi kalau Prabowo tetap menjadi raja, pemimpin untuk bangsa Indonesia, bukan budak, tapi pemimpin untuk bangsa Indonesia. Kita lanjutkan apa yang diungkapkan oleh beliau Habib Rizik. Sallu ala Nabi. Jadi ini sengaja kita sampaikan supaya presiden jangan ragu-ragu. Jangan. Ini ulama habaib selama ini menjauh karena mau lihat dulu presiden serius gak. Kalau presiden serius mau lawan mafia, oligarki, mau lawan koruptor, terus presiden kita diancam, ulama habaib akan turun semua, saudara. Kita nggak rela kalau presiden kita melawan mafia terus diancam-ancam sama mafia, nggak bisa. Kita semua siap turun, betul? Betul. Tapi kalau presiden nggak serius, ya ulama nggak mau turun dulu. Nggak bisa, ulama jangan cuma dijadiin pemadam kebakaran. Ribut-ribut ulama diambil suruh nenangin. Emang lu pikir pemadam? Ulama bukan damkar, betul? Artinya di sini kalau ungkapan dari beliau Habib Rizik, ya,
Di sini Habib Rizik akan pasang badan jikalau memang ada yang menyenggol atau menabrak daripada Presiden Prabowo. Paham ya? Dalam tutur katanya beliau, ya, jika Prabowo menyelesaikan urusan seperti oligarki, mafia, koruptor, lalu beliau diancam, diintimidasi oleh maka para ulama, para habaib dan santri siap pasang badan untuk Bapak Presiden kita. Terus ya ulama nggak mau turun dulu, nggak bisa. Ulama jangan cuma dijadiin pemadam kebakaran. Ribut-ribut ulama diambil suruh nenangin, emang lu pikir pemadam? Ulama bukan damkar, betul? Betul. Nah, tapi kalau mau minta nasihat ulama, usul, saran, ulama siap, saudara. Bukan hanya usul, saran, ulama siap berada di terdepan. Ulama siap di garda terdepan pastinya ya. Makanya benar juga apa yang diungkapin oleh beliau, ya. Jangan membutuhkan ulama, membutuhkan kiai dikala ketika negara sedang tidak baik-baik saja. Jangan cuma membutuhkan kiai, ustadz, habaib ataupun santri dikala Indonesia sedang gonjang dan ganjing, gonjang ganjing. Makanya kita sama-sama dong terus jaga para ulama kita, jaga para habaib kita, jaga kiai kita, jaga santri-santri kita untuk terus berjalan berdampingan mendukung pemerintahan apabila pemerintahan tersebut memang menguntungkan dan tidak merugikan bagi rakyat Indonesia. Paham kan sampai sini? Ya, penjelasan ini mudah-mudahan sebagai informasi saja, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.